sini saya akan menjelaskan sedikit tentang 7 bangunan yang berkaitan dengan teori arsitektur. Yang pertama adalah Sequi Center. Sequi Center ini merupakan gedung perkantoran yang terletak di kota Jakarta. Bangunan ini dijuluki sarang lebah, yang mana memang pada bagian fasadnya menyerupai sarang lebah. Namun, sarang lebah ini sebenarnya adalah shading-shading dari bahan GRC yang berfungsi sebagai pengurangan interaksi langsung sinar matahari sehingga suhu dalam ruangan berkurang dan dapat mengefisiensi penggunaan pendingin ruangan. Hal ini sangat berkaitan dengan arsitektur tropis yang mana Sequi Center ini merupakan gedung yang terletak di daerah tropis dan dapat beradaptasi dengan iklim tropis. Ciri-cirinya seperti terdapatnya shading tersebut atau sebagai penyekat untuk menahan hujan, panas, atau debu tanpa mengganggu sirkulasi udara. Terdapat rekayasa penghawaan dan pemilihan material yang dapat merespon iklim tropis. Bangunan yang kedua adalah Masjid Agung Jawa Tengah atau biasa disingkat dengan MAJT. Masjid ini terletak di Semarang, Jawa Tengah, dirancang menggunakan gaya arsitektural campuran Jawa, Islam, dan Romawi. Masjid ini menerapkan teori semiotika, dapat dilihat pada bagian atapnya yang menggunakan atap limas khas daerah Jawa. Hal ini menjadi tanda bahwa masjid ini terletak di Pulau Jawa. Selanjutnya terdapat menara yang menjadi tanda adanya peradaban Islam di daerah tersebut dan juga menjadi sarana untuk memberitahu kepada warga bahwa waktu sholat sudah tiba. Dan adanya pilar bergaya Koloseum yang menjadi simbol gaya arsitektur Romawi serta berjumlah 25 yang menggambarkan 25 nabi dan rasul. Bangunan yang ketiga adalah Menara Pinisi Universitas Negeri Makassar. Setiap bangunan memiliki bentuk atau ciri khas yang unik dan berbeda-beda. Hal ini sangat berkaitan dengan teori bentuk dan ruang dalam arsitektur. Contohnya adalah Menara Pinisi ini yang memiliki bentuk denah trapesium simetris dengan fasad pada sisi utara dan selatan menggunakan sistem struktur hiperbolik paraboloid. Pada fasad menara mengalami rotasi secara ritmik membentuk ekspresi bangunan yang dinamis dan merupakan metafora dari layar utama perahu Pinisi. Warna menara ini adalah perpaduan antara warna coklat dengan silver. Pada bagian dinding bangunan menggunakan kaca reflektor sinar matahari dan bagian fasad terdapat sirip-sirip dengan pola ombak atau shading yang terbuat dari stainless steel untuk penahan matahari dan memantulkan cahaya. Di bagian belakang menara terdapat void berbentuk elips yang memotong bagian podium. Bangunan yang keempat adalah Montjuïc Communication Tower karya Santiago Calatrava. Menara komunikasi ini terletak di daerah Montjuïc, Barcelona, Spanyol. Montjuïc merupakan sebuah area olimpiade di mana Montjuïc Communication Tower ini difungsikan sebagai pengirim siaran televisi Olimpiade musim panas. Santiago Calatrava mendesain menara ini dengan menggunakan analogi personal, yang mana menara ini dianalogikan seperti seorang atlet yang tengah memegang obor Olimpiade. Untuk analogi personalnya itu sendiri seperti seorang arsitek yang membayangkan atau mengandaikan dirinya sendiri sebagai bagian dari permasalahan yang ada di dalam desain. Bangunan yang kelima adalah Unit de Habitation di Marseille, Prancis. Unit de Habitation merupakan salah satu bangunan yang menggunakan analogi matematis. Dapat dilihat pada bentuk bangunan yang menggunakan bentuk geometris. Jika ditinjau komposisi bentuknya, dapat diidentifikasi bahwa bentuk dasar bangunan ini adalah kubus dengan transformasi dimensional. Bentuknya menjadi plat vertikal. Bangunan ini juga didesain dengan menggunakan sistem proporsi yang dikembangkan Le Corbusier dengan berdasarkan pada matematika atau dimensi-dimensi golden section dan deret Fibonacci, dan proporsi-proporsi tubuh manusia atau dimensi-dimensi fungsional.
Pengukuran modulor digunakan pada bangunan ini untuk membawa skala manusia kepada sebuah bangunan sepanjang 140 meter, lebar 25 meter, dan tinggi 70 meter. Bangunan yang keenam adalah Masjid Agung Demak. Masjid ini terletak di Jalan Sultan Fatah, Kelurahan Bintoro atau Kauman, Kecamatan Demak, Kota Demak, Jawa Tengah. Masjid ini berkaitan erat dengan keberadaan Kerajaan Demak yang muncul pada akhir kejayaan Kerajaan Majapahit. Keunikan dan bukti adanya perpaduan akulturasi budaya di masjid ini tampak dari atap berupa tajuk tumpang 3 berbentuk segi 4. Bentuk atapnya lebih mirip dengan bangunan suci umat Hindu. Selain itu, Masjid Agung Demak juga dibangun dengan gaya khas Majapahit yang membawa corak kebudayaan Bali. Gaya ini berpadu harmonis dengan langgam rumah tradisional Jawa Tengah. Bangunan yang terakhir adalah Villa La Roncha atau biasa disebut dengan Maison La Roncha. Ini merupakan sebuah rumah yang terletak di Paris, Prancis, dirancang oleh Le Corbusier dan sepupunya pada tahun 1923 sampai 1925. Ini dirancang untuk Raoul La Roncha, seorang bankir Swiss dari Basel dan kolektor seni avant-garde. Villa La Roncha sekarang menjadi rumah bagi Fondation de Le Corbusier. Villa ini merupakan arsitektur yang beraliran rasionalisme. Dapat dilihat pada bentuk bangunannya yang menerapkan geometri sederhana.